Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun atas nama Maulid Nur Adi Putra, NPM 1820060453. Saya dari Lokar 7A non reguler. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang politik ekonomi kerakyatan. Adapun pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang melaksanakan berdasarkan kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia, sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ekonomi kerakyatan mengatur agar produksi penting yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa, sehingga menyebabkan oligarki dan penindakan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya. Dan adapun tujuan ekonomi kerakyatan: 1. Membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 3. Menaikkan pendapatan rakyat secara merata. 4. Membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang memegang modal. Lanjut, untuk ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila adalah, misalkan contoh pengertian sistem ekonomi Pancasila. Di awal sudah saya singgung bahwa ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi suatu negara yang merupakan nilai-nilai dan bermoral. Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Jadi saya simpulkan dari politik ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi kerakyatan dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dirangkum dalam buku Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi tahun 2003, dampak positif ekonomi kerakyatan adalah rakyat yang terlindungi dari persaingan tidak seimbang antara pemilik modal besar, negara leluasa, dan meningkatkan kesejahteraan, mempersempit kesejahteraan sosial, dan menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal dengan masyarakat. Adapun dampak buruknya adalah berkurangnya minat pemilik modal, kemungkinan korupsi yang meningkat, dan kemungkinan timbulnya kemiskinan akibat kebijakan yang dibuat. Sekian dari saya. Saya Maulid Nur Adi Putra. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.